pagi semuanya, welcome to SIF. Di pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memasuki dalam hadirat-Nya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau melawat kami, Engkau yang menjaga kami setiap harinya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini yang mungkin juga kita masih belum tahu kondisinya akan naik apa turun, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati Tuhan, apapun yang kami pekerjakan Tuhan, apapun yang kami sedang ingin lakukan dan apapun yang kami sedang rencanakan Tuhan dalam kehidupan kami, kiranya Engkau yang urapi kami Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Dan juga di pagi hari ini Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan masuk Tuhan dalam hati kami Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya juga Engkau pakai hati kami Tuhan, pakai telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami, dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sama-sama kita katakan, yes Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kami perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
dan berterima kasih kepadamu Bapa bahwa Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Jadikan kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Yes Lord. Worship you, Jesus. Mari kita katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, yes. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, yes. Oleh segenap kasih dan pengorbanan
Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, katakan bersama, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, inilah sebuah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa sebelum kami mendengarkan firman-Mu, agar kami diingatkan bahwa kami manusia yang berdosa. Kalau kami mengingat ke belakang, ada berbagai macam dosa, baik dosa yang menurut banyak orang itu adalah sebuah dosa yang luar biasa, ataupun dosa-dosa yang terkesan tidak merugikan orang lain, seperti kesombongan, kemunafikan. Ada dosa-dosa yang seolah-olah kami dikenal orang baik ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kami seperti kata Tuhan Yesus, itu seperti kuburan yang dilabur putih. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Dan sebagaimana pujian ini ya Tuhan, ajar kami mengingat sekali lagi kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan atas setiap hidup kami, sehingga kami benar-benar menghargai pengorbanan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Dan kami mau membayar keselamatan yang Kau telah berikan dengan kesungguhan hati kami, dengan hidup lebih sungguh-sungguh lagi bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan diri untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang sukacita, maka kita bisa saja merasa apa sih sukacita itu ya. Saudaraku, sukacita yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu sukacita yang itu sukacita di dalam Alkitab adalah sukacita yang berada atau yang terjadi di surga, saudaraku. Sukacita yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah sukacita sebagai sebuah roh yang terjadi oleh karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan pagi hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam seri Radical Joy yang saya beri judul Satu Orang Berdosa
bertobat. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 15, Yesus secara terus-menerus dalam 3 perumpamaan yang berbeda mengakhiri dengan satu kalimat yang menyatakan adanya satu sukacita para malaikat surga, para warga surga, oleh karena satu orang berdosa bertobat. Ada satu sukacita yang sangat besar, saudaraku, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, dan digambarkan bahwa sukacita itu terjadi ketika ada domba dari gembala yang memiliki 100 domba dan kemudian mencari satu yang terhilang, lalu kemudian menemukan, dan kemudian dia pulang membawa domba yang terhilang tersebut, dan dia mengundang tetangga kiri kanan untuk berpesta oleh karena satu domba yang hilang ditemukan. Padahal dia masih punya 99 yang lain yang tidak hilang. Saudara perhatikan, adanya satu sukacita yang meluap, bahkan kemudian Yesus mengatakan bahwa sukacita itu terjadi di surga. Para malaikat di surga mereka mengalami sukacita, saudaraku. Dan pertanyaannya, apakah sukacita itu hanya terjadi di surga? Saudaraku, kalau kita memperhatikan perumpamaan ini, terus-menerus secara bergantian dikatakan bahwa saking sukacitanya, saking mereka senangnya, maka kemudian mereka mengundang tetangga kiri kanan untuk berpesta. Kisah dirham yang hilang dari seorang wanita. Ketika dia berhasil menemukannya, padahal itu dirham hilang di rumahnya sendiri. Tetapi dia kemudian mengundang tetangga kiri kanan. Demikian juga ketika bapak yang menunggu anak yang meninggalkan rumah, anak yang terhilang, dan kemudian anak itu pulang, dia kemudian berpesta mengundang seluruh tetangga yang kemungkinan tetangga pada waktu anak itu meninggalkan rumah, mereka mengutuki anak tersebut, dianggap anak durhaka. Tetapi sang bapak hatinya tetap tidak berubah untuk tetap mengasihi anaknya. Dan ketika anak itu pulang, dia mengundang semua orang pesta. Saudaraku, kita memperhatikan, saya waktu merenungkan kenapa ini dirayakan dengan berpesta mengundang kiri kanan, tetangga kiri kanan. Saya melihat ini yang Yesus ingin seberangkan, ingin komunikasikan kepada kita semua. Bahwa Bapa di surga tidak hanya bersukacita sendirian apabila satu orang berdosa bertobat, tetapi dia bersukacita dengan warga surga, para malaikat surga, dan dia juga bersukacita membagi sukacitanya dengan saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang ada di muka bumi ini, saudara. Hati Tuhan itu begitu sukacita, begitu senang. Dan kalau saudara dan saya kita mengatakan, Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tahukah saudara bagaimana cara engkau dan saya bisa menyenangkan Tuhan? Salah satu cara yang pasti akan menyukakan hati Tuhan adalah ketika saudara dan saya membawa satu orang berdosa, satu orang yang terhilang, itu bertobat, saudara-saudara. Maka ada sukacita, dan kalau Bapa saja bersukacita, saudara-saudara, apalagi saudara dan saya, kita pasti juga mengalami sukacita, saudara-saudara. Kita akan mengalami sukacita, dan saudara-saudara, seringkali kita berpikir mengapa perjalanan kekristenan saya seperti ini terus. Semakin saudara belajar Alkitab, semakin saudara menemukan banyak kebenaran, tetapi kemudian saudara semakin justru saudara menemukan sukacita ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sukacita saudara dan saya yang terjadi, kemudian kita tanpa sadar, itu kita bisa menjadi sukacita yang eksklusif begitu. Sukacita yang karena kita rasa
lebih pintar, rasa lebih tahu. Tetapi sukacitanya bukan sukacita yang membuat kita makin punya belas kasihan kepada orang-orang lain, saudara-saudara. Nah ini bedanya, saudara-saudara. Ketika saudara dan saya mengalami sukacita oleh karena satu orang berdosa bertobat, oleh karena ada orang yang terhilang yang kemudian mereka ditemukan kembali, dibawa kepada Tuhan, sukacita itu akan melahirkan adanya kasih yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan itu membuat kita juga makin ingin mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa menolong orang-orang lain untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku, berapa waktu yang lalu ketika kita SAF melakukan satu gerakan yang namanya Love 5.2. Ketika kita membicarakannya, ada di antara kita yang belum pernah melakukannya, ada yang juga sudah pernah melakukannya. Tetapi saya jujur bahwa saya belum pernah melakukan seperti yang kita lakukan yang lalu itu, saudaraku. Dan saya punya gambaran bagaimana sih ketika buka pintu jendela mobil, lalu kemudian memberikan nasi kotak, ya feelingnya pasti seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ketika saya terjun langsung bersama dengan beberapa di antara saudara-saudara KTB yang kemudian KTB leader, ketika kita berbagi saudara-saudara, ketika saya mulai membagi makanan, saya teringat pada waktu kali yang kedua ketika saya membagi nasi kotak, saudaraku. Pada waktu itu kami di jalan sepanjang. Dan kemudian ada satu orang yang sedang berjalan di jalan, pinggir jalan tersebut dengan muka yang lusuh, pakaian yang juga kumal, saudara-saudara, seperti pakaian yang lama tidak dicuci, warnanya sudah buram, saudara-saudara. Saya perhatikan lewat begitu saja, kemudian saya perhatikan dia pakai sendal jepit dengan jalan dan dia membawa bungkusan begitu, saudaraku. Lalu kemudian kami yang ada mengatakan, itu ada. Lalu kemudian kami karena kebablasan saudara-saudara, maka kemudian kami berhenti dan saya mengatakan, berikan kepada saya nasi kotaknya. Lalu saya keluar dari mobil saudara-saudara, karena kita bablasan kira-kira mungkin sekitar 10 atau 15 meter saudara-saudara. Saya kemudian daripada mobil mundur, saya kemudian berjalan mendekati orang itu. Dan ketika saya berjalan mendekati orang itu, saya berikan nasi kotak tersebut. Saudara, dia agak terkejut karena tiba-tiba ada orang yang menghampiri dia sementara dia berjalan. Dan ketika saya berikan nasi kotak tersebut, yang tadinya mukanya seperti dia kosong memikirkan sesuatu, lalu kemudian dia akhirnya ketika dia menerima nasi kotak saya itu, kemudian dia mengucapkan kalimat ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Saya terkejut karena dia mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Saya pikir dia mengucapkannya, saya expect dia mengucapkan dalam bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Indonesia. Nampaknya dia mengerti bahwa saya bisa berbahasa Indonesia, atau dia ingin mengungkapkan bahwa ucapan terima kasihnya mau dimengerti. Dan bukan itu saja, tapi waktu saya serahkan, saya perhatikan sekilas, itu wajahnya berubah, saudara-saudara. Wajahnya berubah menjadi lebih senang, matanya lebih senang, dan saya rasanya sebenarnya ingin bertanya, ingin ngobrol sebentar, tetapi karena kami harus jalan untuk melanjutkan misi kami, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Lalu kemudian, saudara-saudara, saya mengalami satu perasaan sukacita ketika melihat raut mukanya berubah. Saudara bayangkan, yang saya bagikan itu hanyalah nasi kotak, saudara-saudara, dengan dengan air dan lain sebagainya. Tetapi itu mampu mengubah wajah orang tersebut menjadi bersukacita. Dan nasi kotak itu saya yakin akan merubah keadaan orang itu sementara saja, yaitu dari lapar menjadi kenyang. Dan saudaraku, nasi kotak yang sederhana yang mampu mengubah kondisi dari lapar menjadi kenyang itu saja bisa menimbulkan sukacita dari saya paling tidak yang membagikannya. Bayangkan apabila kita membagi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nasi kotak, yang mampu mengubah keadaan bukan hanya keadaan sementara saja dari lapar menjadi kenyang, karena sesudah itu nanti bisa
lapar lagi. Tetapi saudara dan saya berbagi sesuatu, berbagi kasih Allah, berbagi kabar sukacita, kabar gembira, kabar baik, berbagi Injil Yesus Kristus keselamatan yang memberikan kejaminan untuk orang bisa diselamatkan memiliki kehidupan yang kekal, saudaraku. Bayangkan, saudara dan saya bukan hanya mengubah keadaan orang itu sementara, tetapi saudara telah menginvestasikan, menanam benih dalam hidup orang itu yang akan membawa perubahan kekal. Dan perubahan itu bukan hanya terjadi kepada orang itu saja, tetapi bisa terjadi kepada teman-temannya yang lain, terjadi kepada keluarganya, karena orang tersebut telah kemudian berbagi kabar keselamatan, berbagi iman di dalam Yesus kepada orang-orang yang lain. Saudara, sukacita oleh karena satu orang berdosa yang bertobat, ini bukan hanya sukacita yang terjadi karena satu orang saja berdosa yang bertobat, tetapi sukacita itu akan terus menerus, itu berkembang, berlipat ganda ketika orang yang kita bawa kepada Tuhan mengalami perubahan hidup, dan ketika dia mengalami perubahan hidup, membawa orang yang lain mengenal Tuhan Yesus, maka ada kelipatan sukacita yang luar biasa. Itulah yang berbeda, saudara, ketika saudara mengalami sukacita oleh karena membawa satu orang berdosa bertobat, saudara. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami sukacita seperti itu? Ya Pak, langsung praktek saja. Tapi saya ingin kita melihat kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya, dia dikenal sebagai orang yang suka hangout, makan bareng bersama dengan orang-orang berdosa. Para pelacur, saudara-saudara, para pemungut cukai, orang-orang yang dijauhi dari orang-orang yang lain, tidak disukai, tetapi mereka merasa nyaman bersama dengan Yesus. Mereka tertarik bersama-sama di sekitar Yesus, saudara-saudara. Yesus menjadi magnet bagi orang-orang itu. Sementara para ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka justru tidak menyukai Yesus. Itu berbalik dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang dijauhi dari masyarakat, orang yang dibuang, justru mereka tertarik kepada Yesus. Saya bertanya, Tuhan, apa rahasianya? Apa rahasiamu, Yesus? Dan saudara-saudara, kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, supaya saudara dan saya juga bisa mengalami sukacita oleh karena satu orang berdosa itu bertobat. Sukacita yang terjadi karena Yesus dalam model pelayanannya adalah seorang yang attract, seorang yang menjadi magnet bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang merasa tertolak, orang-orang yang merasa dirinya kotor. Yesus menjadi magnet bagi mereka. Sebenarnya bukan hanya apa yang Yesus beritakan, saudara, tetapi sikap-sikap dan perilaku Yesus adalah sikap dan perilaku yang menarik orang-orang untuk mendekati Dia, saudara-saudaraku. Mari kita akan perhatikan ada dua hal. Yesus mengasihi orang yang belum percaya. Saudaraku, saya mengajak kita untuk memperhatikan di sini, yaitu bahwa Yesus mengasihi orang yang belum percaya. Saudara, perintah mengasihi itu di dalam perjanjian baru ada 50 kali. Dan salah satunya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara perhatikan, saya juga ingin membaca sebagai ayat dasar kita, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara-saudaraku. Lukas pasal yang ke-15 di ayat yang ke-7 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga oleh karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Tuhan Yesus membuat perbandingan superlatif. Akan ada sukacita yang jauh lebih besar ketika satu orang berdosa bertobat dibandingkan sukacita oleh karena 99 yang tidak hilang, yang tidak memerlukan pertobatan, saudara-saudara. Dan saudara, sukacita yang seperti inilah yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya untuk kita mengalaminya, saudara-saudara. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama adalah Yesus mengasihi orang yang belum percaya. Inilah yang membuat Yesus menjadi magnet bagi orang-orang berdosa, yaitu Yesus mengasihi mereka. Saudaraku, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sehingga sebenarnya kasih itu adalah satu dorongan. Oleh karena kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi orang-orang. Tetapi bagaimana, saudara-saudara? Bagaimana? Ada gereja-gereja yang begitu mengasihi sesama anggota gereja. Tetapi mereka kurang mengasihi orang yang belum percaya. Apa yang terjadi? Lama-lama gereja tersebut akan menjadi kering. Kenapa? Dan bahkan akan menjadi hampa. Mengapa, saudara-saudara? Karena kasih mereka itu terfokus ke dalam, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat Yesus, Yesus memang mengasihi para muridnya, mengajarkan untuk muridnya saling mengasihi. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus memberikan contoh bagaimana dia mengasihi orang-orang yang lain, orang-orang yang belum menjadi muridnya. Saudara, dalam Matius pasal 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, perhatikan di sini, Yesus bagaimana bisa mengasihi mereka. Ya, Yesus kan Tuhan, pasti dia bisa mengasihi, saudara-saudara. Rumus itu tidak berlaku, dari ayat ini rumus itu tidak berlaku, saudara-saudara. Bukan karena Yesus Tuhan, maka dia kemudian secara otomatis bisa mengasihi, saudara-saudara. Perhatikan ada prosesnya di sini. Mengapa Yesus bisa mengasihi mereka? Karena dikatakan tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus tergerak. Pertanyaannya bagaimana hati Yesus bisa tergerak? Perhatikan. Karena Yesus melihat orang banyak. Kalau saudara sebagai orang Kristen yang saudara lihat hanyalah orang-orang Kristen yang lain, saudara-saudara. Oh, anggota gereja yang lain, lu lagi. Saudara hangout, ketemu teman gerejamu. Saudara-saudara, engkau tidak akan bisa tergerak oleh belas kasihan. Saudara dan saya tidak bisa mengasihi orang-orang yang belum percaya kalau kita tidak mengarahkan pandangan kepada mereka. Dan bukan hanya sekedar mengarahkan pandangan kepada mereka, tapi perhatikan di sini. Dikatakan karena Yesus tergerak belas kasihan oleh karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat sekalipun mereka itu senyum, sekalipun mereka tertawa, sekalipun mereka nampaknya sehat, tetapi Yesus memandang di balik senyum dan tawa mereka. Yesus melihat bahwa mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka, they were distressed and scattered. Mereka tertekan dan mereka bingung seperti domba. Mereka kehilangan arah, saudara-saudara. Mereka punya segala sesuatu, tetapi hidupnya itu kehilangan arah. Mereka mengalami kebingungan secara rohani. Saudara-saudara, mampukah kita melihat itu, saudara-saudara? Saudara, kalau kita hanya melihat sekilas, kemungkinan kita tidak akan bisa tergerak oleh belas kasihan. Kita perlu seperti Yesus. Kata melihat itu, Yesus bukan hanya sekedar melihat sekilas, tapi Yesus memperhatikan, saudara-saudara. Yesus mengamati. Demikian juga saudara dan saya.
kita akan mampu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau kita memperhatikan hidup mereka, kalau kita mulai melihat mereka dan di sanalah tergerak oleh belas kasihan. Saudara, mereka tertekan. Seringkali hal ini tidak terlihat oleh kita. Kita melihatnya semua baik-baik saja. Saudara, mintalah Tuhan Yesus untuk menyingkapkan ini kepada kita, saudara-saudara. Kalau kita mulai mengasihi mereka, mereka akan mulai merasakan kasih itu keluar dari diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Yesus bisa menarik banyak orang yang berdosa, banyak orang yang dihindari, banyak orang yang terbuang. Yang kedua, karena Yesus menjawab kebutuhan orang yang belum percaya. Yesus menjawab kebutuhan, bukan hanya sekedar berbelas kasihan, berusaha menunjukkan kasih itu, tetapi Yesus kemudian menjawab kebutuhan mereka. Yesus tidak menilai sebuah kebutuhan itu jauh lebih penting dari kebutuhan yang lain, saudara-saudara. Dan bahkan Yesus tidak membuat mereka merasa bersalah oleh karena kebutuhan itu. Oh, kamu mengalami ini karena kamu gak bayar perpuluhan. Kamu mengalami ini oleh karena kamu ada dosa. Saudara-saudara, Yesus tidak menyampaikan hal-hal itu, saudara-saudara. Yesus menjawab kebutuhan mereka. Apa yang mereka rasakan, saudara-saudara. Matius 15 ayat 30 dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Lukas 6 ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang yang lain datang dan seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Saudara perhatikan, Yesus menyediakan satu pelayanan yang menjawab kebutuhan. Mereka datang sakit, mereka datang kerasukan setan dari berbagai macam tempat. Yudea, Yerusalem, Tirus, Sidon. Saudara-saudara, kalau digambarkan secara geografi, ini saudara-saudara Yudea. Yudea itu daerah di mana Yerusalem ada di sana. Tetapi itu lebih luas dan Yerusalem adalah salah satu ibu kota yang menjadi pusat dari Yudea. Ini berarti satu provinsi mereka datang kepada Yesus. Lalu kemudian dikatakan Tirus Sidon. Tirus Sidon itu mana? Itu daerah pesisir yang dulu didiami oleh orang Filistin, orang kafir bagi orang Yahudi. Saudara perhatikan, orang-orang yang ditolak oleh orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka pun tertarik kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus mampu menjawab kebutuhan mereka. Gereja kita harus mulai berpikir, apa sih kebutuhan dari orang-orang yang belum percaya? Gereja kita harus menjadi gereja yang menjadi jawaban, saudara-saudara. Setiap orang dapat dimenangkan kepada Kristus kalau kita menemukan kunci hati mereka. Cara gereja menjadi magnet bagi orang yang belum percaya adalah dengan menawarkan apa yang mereka tidak dapatkan di luar sana, saudara-saudara. Apa itu? Ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak temukan jawabannya di luar sana. Bisa jadi mereka pergi ke kafe, mereka bisa pergi kemana, ke tempat-tempat yang orang begitu merasa lupa sesaat. Kebutuhan-kebutuhan diterima, kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan hubungan, pemulihan hubungan, kebutuhan-kebutuhan pengampunan, saudara-saudara. Bisa jadi orang lupa sesaat ketika mereka pergi ke tempat-tempat di mana mereka temukan di luar sana. Tetapi gereja, dan bicara gereja adalah komunitas orang percaya, saudara dan saya. Kita harus peka. Kita harus memiliki belas kasihan dan kita perlu bertanya, Tuhan, dia ini kebutuhannya apa ya Tuhan? Adakah kebutuhan emosi yang dia sedang hadapi? Adakah kebutuhan hubungan? Dan saudara, mari kita akan berpikir, think through, berpikir dengan cermat.
Mereka bisa mencari kebebasan dari ketakutan, rasa bersalah, kebencian, keputusasaan, dan kesepian. Atau bahkan kekosongan, kesepian, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita mau mengalami sukacita surga yang dialami oleh Bapa oleh karena satu orang berdosa bertobat. Ketika kita belajar menjadi gereja SIF House of Restoration, menjadi gereja yang menjawab kebutuhan orang-orang yang belum percaya ini, saudara-saudara. Saudaraku, berapa waktu yang lalu saya punya HP yang sebelumnya sudah 3 tahun, saudara-saudara, dan HP itu saya pakai. Tapi ketika kebutuhan makin meningkat, di mana saya perlu video lebih baik, saudara-saudara, dan ya kebutuhan audio dan lain sebagainya, saudara-saudara, saya membutuhkan HP jenis yang lain yang lebih mumpuni, saudara-saudara. Akhirnya saya mengatakan kepada istri saya mau beli HP, dan istri saya mengatakan oke. Dan akhirnya saya beli HP baru ya saudara-saudara, HP yang baru. Dan HP ini setelah saya riset singkat, saya temukan pilihan sesuai dengan harga yang saya bisa afford, dan saudara-saudara akhirnya saya beli HP tersebut. Dan ketika saya beli HP, ini HP-nya saudara-saudara, dan ketika saya beli HP tersebut itu benar-benar memenuhi kebutuhan yang saya inginkan. Saya perlu bisa memvideo dengan jernih, audionya juga baik saudara-saudara, dan ada kapasitas-kapasitas yang lain yang menolong. Saya begitu merasa terbantu. Dan padahal saudara-saudara, HP ini itu saya beli dengan uang saya sendiri saudara-saudara. Tapi saya begitu merasa bahwa ketika kebutuhan saya itu terjawab, terpenuhi, ada sukacita, ada kesenangan saudara-saudara. Dan memang saya berketetapan untuk membaca firman Tuhan setiap pagi, dan saya membuat jurnal, dan hasil jurnal tersebut akan saya videokan saudara-saudara, sehingga itu sebabnya salah satu kebutuhan saya adalah HP ini. Dan ketika saya memiliki HP ini, saya makin semangat untuk bangun pagi, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan menulis jurnal saya, saudara-saudara, dan saya menemukan mutiara-mutiara kebenaran oleh karena ada kebutuhan saya yang terpenuhi, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan bahwa HP adalah segala-galanya, tapi yang poin saya adalah ketika kita menjawab kebutuhan yang kelihatannya simple, tetapi itu bisa menjadi daya dorong buat orang itu untuk mengalami perubahan hidup, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan pernah menyepelekan bagaimana sebuah kebutuhan seperti Yesus. Yesus tidak pernah menyepelekan, oh ini kebutuhan besar ini orang ini dari lumpuh bagaimana bisa berjalan. Yesus tidak pernah menyepelekan bahwa ini kebutuhannya lebih serius. Yesus, saudara-saudara, menjawab semua kebutuhan. Bahkan ketika orang-orang itu tidak datang kepada Yesus dengan maksud menyatakan kebutuhan, Yesus sudah melihat. Contohnya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara-saudara, Yesus melihat itu. Dan dari situ, saudara-saudara, hanya dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan, orang-orang itu kemudian hendak mengikut Yesus terus, saudara-saudara. Padahal hanya karena dikenyangkan saja. Saudara-saudara, kalau saudara dibukakan Tuhan dengan teman saudara, kebutuhan orang-orang di sekitar saudara-saudara, saudara berdoa supaya saudara bisa menjawab kebutuhan mereka. Bisa jadi itu kecil, tapi perhatian saudara-saudara itu bisa membawa sebuah perubahan, membawa magnet untuk mereka bertanya lagi, untuk mereka mendekat lagi. Saudara, saya mengajak kita untuk tidak banyak berteori, saudara-saudara. Kita harus praktek. Dan saya jamin, saudara akan mengalami sukacita ini. Ketika saudara mulai masuk praktek, belajar mengasihi orang-orang yang belum percaya, tergerak hati kita oleh belas kasihan. Dan yang berikutnya, mencoba untuk menjadi jawaban dari kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan-kebutuhan hubungan, kebutuhan-kebutuhan yang rasanya rumit, saudara-saudara, rasanya sulit. Tapi saudara-saudara, saudara dan saya punya kuasa di dalam Tuhan. Tuhan berikan kepada kita kuasa, saudara-saudara.
Mari kita akan melakukan itu. Dan saya ingin menutup, saudara-saudara, saya suka dengan lirik satu lagu yang ini terus menjadi berkat buat saya. Lagu ini berjudul People Need the Lord, dinyanyikan oleh Steve Green. Lagu ini mengatakan, every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. Setiap hari itu orang berjalan di depan saya, melewati saya. Saya dapat melihat di mata mereka orang-orang yang kosong, yang perlu perhatian, yang mereka tidak tahu ujung hidup mereka. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. Dalam perjalanan mereka membawa private pain, kepedihan yang hanya diri mereka tahu. Hidup dari ketakutan kepada ketakutan yang lain. Tawa yang sebenarnya menyembunyikan silent cries. Tangisan yang tersembunyi. Hanya Yesus yang bisa mendengar mereka. People need the Lord. People need the Lord, and the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Orang-orang membutuhkan Tuhan. Dan pada akhir ketika mimpi mereka itu telah buyar, hilang, Yesus menjadi pintu yang terbuka bagi mereka. Kapankah kita sadar bahwa orang membutuhkan Tuhan? Saudaraku, saya mengajak kita untuk datang membawa terang kepada mereka. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Kita dipanggil untuk membawa terangnya kepada dunia di mana yang salah itu kelihatan jadi benar. Dan harga yang sangat besar kita harus bayar untuk berbagi hidup dengan mereka yang terhilang. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menanggapi firman Tuhan, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk mengalami sukacita ini. Saya beberapa kali mendoakan orang dan membawa mereka untuk menyadari hidup mereka dan kemudian membuat mereka menyadari dosa mereka dan bertobat, saudara-saudara. Kadang saya masih bisa ketemu mereka di Facebook, saudara-saudara. Dan waktu saya melihat perubahan hidup mereka, saya tidak pernah menyesal. Saya telah meluangkan waktu, mengambil waktu bagi mereka. Ada sukacita yang luar biasa. Sukacita surgawi. Mari kita akan menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita menanggapi firman Tuhan dengan satu lagu, tiba-tiba saya ingat, saudara, beberapa waktu yang lalu kami membuka sebuah pelayanan kampus. Dimulai dari hanya 3 orang saja. Di
Ceko di sebuah mall kecil. Sampai kemudian ketika pertemuan kedua terjadi, di situ ada yang sharing. Kebetulan Kevin sharing, Kevin cerita, dia sharing, dan karena itu di tempat umum, anak atau temannya yang mendengar sharingnya Kevin ini, dia seperti mau menangis, tetapi karena ini di tempat umum banyak orang. Lalu Kevin pulang cerita kepada saya dan dia mengatakan, "Pak, temanku seperti menanggapi apa yang aku sharingkan, dan tapi rupanya dia karena banyak orang dia seperti menahan untuk tidak meneteskan air mata." Waktu itu saya menjadi berpikir, Tuhan, pelayanan kampus ini tidak bisa lagi di tempat umum seperti itu. Bagaimana kalau kami punya tempat khusus. Sampai kemudian Tuhan, berapa hari kemudian saya berdoa dan Tuhan bawa tiba-tiba waktu mandi begitu menjelang siang, saya digerakkan Tuhan untuk pergi ke kampus itu. Saya ajak istri saya pergi ke kampus itu, dan waktu pergi saya cari satu pujasera tempat makan. Dan waktu saya makan di situ saya tanya pelayannya, ini tempat makan ini punya tempat gak disewakan? Singkat cerita saudaraku, kami akhirnya bertemu ownernya, pemilik dari tempat makan itu, dan kami diberikan tempat, pinjaman tempat gratis. Bahkan kami dipersilahkan untuk pakai, ada lantai 2 atau ruang parkir di belakang. Kami berjalan, KTB berjalan di kampus itu hampir 1 tahun saudaraku. Tapi kemudian karena kekurangan pemimpin dan kemudian ada hal-hal yang lain, dari 3 orang menjadi sampai 8 orang, kadang-kadang 10 orang yang datang KTB itu. Tapi satu kali kami harus ambil keputusan bahwa KTB itu harus ditutup oleh karena kekurangan leaders. Saudaraku, saya ingat kembali para mahasiswa tersebut yang ikut KTB. Dan saya mau mengajak saudaraku seluruh jemaat SAM. Ada sukacita di dalam surga kalau satu orang berdosa bertobat. Dan KTB itu ada 10 orang. Kalau termasuk anak saya 10 orang. Tapi di antara 10 orang itu ada beberapa yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Tapi akhirnya kami harus tutup saudaraku. Kalau saya ingat kembali, saya ingin sharing kepada seluruh jemaat SAM. Untuk kita bersama-sama mengingat ada jiwa-jiwa di sana. Kalau kita berani melangkah, pasti Tuhan buka jalan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya menantang seluruh jemaat SAM. Kita ada di Surabaya ini. Karena ada orang-orang yang menunggu Anda, menunggu saudara untuk melangkah menghampiri mereka. Untuk mereka punya jalan kembali kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, amin, haleluya, di tengah kegelapan dunia, membawa segala bangsa. Ini kerinduan kami Tuhan, amin. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan bersama-sama, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan
bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Genapi seluruh rencana-Mu. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan ini pujian menjadi doa kita. Mari persembahkan hidup ini. Oh saudaraku, ada sukacita yang luar biasa apabila ada satu orang berdosa bertobat, saudaraku. Apabila mereka ditemukan oleh Tuhan, saudara dan saya bisa menjadi alat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau menangisi jiwa-jiwa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau menangisi jiwa-jiwa kepada-Mu, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Supaya kami dapat menyenangkan Engkau, membuat surga bersuka cita, surga bersorak-sorai. Oleh karena ada jiwa yang ditemukan, oleh karena orang berdosa bertobat. Pagi ini Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan yang jauh dari Engkau, mari Tuhan Engkau bawa kembali dekat kepada-Mu, Tuhan. Kalau kami Tuhan telah berpaling daripada-Mu, Tuhan, buat kami menoleh kembali kepada-Mu, Tuhan. Karena ada sukacita. Dan kalau kami juga Tuhan, kami berdoa, Bapa berdoa, supaya Tuhan pakai setiap jemaat SAF menjadi pembawa-pembawa jiwa, menjadi pemenang-pemenang jiwa yang mengalami sukacita oleh karena ada perubahan hidup yang terjadi dari orang-orang yang kami bawa, Tuhan. Bapak berdoa, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami berpikir melelahkan, kadang-kadang kami merasa bahwa itu adalah satu beban yang berat. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi jiwa-jiwa, ajar kami untuk melihat mereka dan bangkitkan belas kasihan di dalam hati kami, dan pakai kami untuk menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan mereka, jawaban dari persoalan mereka. Tuhan, Kau tolong pakai setiap jemaat SAF. Kalau dulu ada di antara kami yang mengajak temannya, tapi sekarang kami berhenti, bisa jadi karena kami pernah kecewa. Apa mau berdoa, Engkau ingatkan Tuhan, bahwa sesungguhnya ada sukacita di surga ketika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan kembali hati yang mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, ya Tuhan, Kau menolong kampus-kampus yang ada di sekitar SAF ini. Tuhan, pakai kami, Tuhan pakai kami juga untuk teman-teman kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkan kami mengalami sukacita kembali oleh karena satu orang berdosa bertobat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.
Saya ingin sampaikan pengumuman kepada kita semuanya untuk hari Selasa nanti kita ada moment of restoration. Bisa jadi nanti kita ada worship night atau kami merencanakan apakah nanti Selasa atau berikutnya nanti kami infokan, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin juga memperlengkapi jemaat dengan what we believe gitu. Ada seri-seri yang kami akan bagikan tentang what we believe, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan what we believe, apa yang kita percaya dan kita yakini. Hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama, saudaraku. Silahkan bergabung di dalam KTP masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan memakai para leaders untuk kembali hatinya digerakkan, Tuhan pakai kita. Kalau ada di antara kita yang sudah mulai kering, Tuhan Engkau segarkan kembali, Tuhan. Segarkan kami semua. Dan bagian juga buat teman-teman yang sudah lama tidak ber-KTP, saya mengundang Engkau untuk kembali. Selalu kita punya excuse, alasan, tapi buat ketetapan hati. Kalau Kristus sudah berketetapan hati turun ke dunia meninggalkan surga yang mulia karena mengasihi kita. Mari kita juga membalas cinta kasih Tuhan dengan belajar berketetapan hati. Dan saudara-saudara, terima kasih buat persembahan persepuluhan yang saudaraku berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan memberikan persepuluhan, korban misi maupun persembahan dengan sukacita. Silahkan mentransfernya di rekening yang ada di bawah ini. Mari saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa, saudara-saudara, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami menghampiri sekali lagi tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ingatkan kami bahwa anugerah-Mu itu sangat-sangat besar. Kalau kami lupa bagaimana rasanya kami terhilang, Tuhan ingatkan kami. Supaya kami seperti seorang pasien yang sudah sembuh dan melihat ada pasien yang lain, ada keinginan untuk membawa pasien itu ke dokter yang sama yang telah menolong kami sembuh. Ingatkan kami bagaimana perasaan menjadi orang sakit, sehingga kami punya beban kepada teman-teman, orang-orang yang mereka jauh dari Tuhan, yang sesungguhnya mereka juga mengalami sakit di dalam rohani mereka. Tuhan pakai kami ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, supaya Tuhan pakai jemaat-Mu, pakai apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kami, kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada, dimana kami berikut ibadah online, Tuhan memberkati kami semua. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia untuk engkau hidup dengan iman. Dan bukan oleh karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Mari kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai kita. Dan biarlah Tuhan memberkati pekerjaanmu. Diberkatilah hubunganmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan dan di dalam kerja keras dan kesungguhan. Dan andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Bahkan diberkatilah pasanganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah orang-orang yang bersama dengan engkau. Dan jadilah engkau para pembawa kabar baik. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday. Terima kasih para kru yang sudah melayani kita semua.